Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Endah Wartiningsih selaku dosen pemasaran dan pelayanan pelanggan. Saat ini saya Munawaroh selaku moderator dari kelompok 6 izin untuk memulai presentasi kelompok 6 hari ini. Sebelum memasuki materi akan dilanjutkan oleh anggota untuk memperkenalkan diri. Kepada anggota waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, saya Farah Ratna Kusuma dengan NIM 2305421072. Saya Salwa Fitri Nurfadilah dengan NIM 2305421062. Perkenalkan, nama saya Yohana Tresya Margaret Sumbayak. Terima kasih atas perkenalan dari anggota kelompok 6. Sebelum memasuki materi, pada kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian pada materi pelayanan prima dengan pengaplikasian pada studi kasus Garuda Indonesia dengan pelayanan buruk pada tahun 2016 pada rute Manado dan Pasar. Selain itu, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, metode penelitian, hasil penelitian, faktor, dampak, dan juga upaya yang akan dikerahkan dan disarankan untuk PT Garuda Indonesia. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Landasan teori pada penelitian kami yaitu menurut pada Impres nomor 5 tahun 1984 dan juga surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003. Pada kasus ini PT Garuda memiliki kasus pada tahun 2016 mengenai kualitas pelayanan buruk yang dimana pada rute maskapai Manado dan sampai Denpasar Bali mengalami pembatalan dan pengalihan penerbangan yang tidak terkonfirmasi dengan jelas. Dengan hal ini banyak dari customer ataupun penumpang yang mengalami kerugian hingga harus memesan tiket kembali pada maskapai lain. Oleh karena itu, kami ingin menganalisis bagaimana perlunya penerapan dari pelayanan prima pada pelayanan terbaik untuk maskapai PT Garuda Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farah Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu cara perolehan data. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa menganalisis jurnal dan berita online yang berkaitan dengan isu pelayanan yang diberikan oleh maskapai Garuda Indonesia kepada para pelanggan. Pendekatan penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang merupakan suatu metode untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis situasi serta kondisi objek masalah dari perspektif penulis. Analisis deskriptif ini didasarkan pada hasil telaah dan analisis jurnal, serta berita online yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan terkait pada pelayanan maskapai Garuda Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus dari penelitian dalam artikel ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia yang diberikan kepada para pelanggan, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Garuda Indonesia, serta dampaknya terhadap kepuasan para pelanggan. Setelah mengidentifikasi permasalahan tersebut, penulis kemudian berusaha memberikan upaya yang dapat dilakukan maskapai Garuda Indonesia melalui penelitian ini untuk mendukung melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan para pelanggan. Sekian dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh Munawarah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hasil penelitian yang sudah kami temukan adalah di mana beberapa penumpang Garuda Indonesia dari penerbangan rute Manado ke Denpasar mengeluhkan pembatalan penerbangan tanpa konfirmasi yang jelas. Hal ini menyebabkan kekecewaan dan ketidaknyamanan dari penumpang maskapai PT Garuda Indonesia, terutama pada rute Manado ke Denpasar. Penumpang merasa tidak dihargai karena tiketnya menunjukkan bahwa perubahan jam dan keberangkatannya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Meskipun telah melakukan konfirmasi, Garuda Indonesia melakukan penerbangan siang yang telah ditutup sejak 28 April 2016. Beberapa penumpang terpaksa menggunakan maskapai lain dengan rute transit lebih panjang.
Hal ini membuat penumpang mengalami kerugian materi dan juga waktu. Garuda Indonesia dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Hal ini menunjukkan pelanggan dan kurang tanggung jawabnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia tidak menunjukkan ketidakpuasan pelanggan dan juga kurang tanggung jawabnya perusahaan terhadap kenyamanan penumpang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Farah Ratna. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2016. Kualitas pelayanan yang buruk dan kurang baik dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan sangat beragam, yang dimana hal ini akan berdampak pada citra perusahaan, kurangnya kepuasan para pelanggan hingga dapat mempengaruhi loyalitas para pelanggan terhadap perusahaan tersebut. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan buruknya dan penurunan kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen yang kurang efektif. Manajemen yang kurang efektif dalam mengoordinasi dan berkomunikasi antar divisi serta staf operasional dan pelanggan menyebabkan ketidakpastian informasi bagi pelanggan Garuda Indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggan seringkali tidak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu, berpotensi menyebabkan kerugian waktu dan material yang signifikan. Yang kedua, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten baik pada bagian staf operasional maupun layanan pelanggan sehingga layanan yang diberikan kepada para pelanggan kurang optimal dan efisien serta mengurangi kepuasan dari para pelanggan tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya kebijakan dalam mengatasi permasalahan dengan para pelanggan. Pada situasi tersebut, Garuda Indonesia yang terkait memiliki kebijakan yang kaku dan kurang fleksibel dalam mengatasi situasi darurat atau perubahan tak terduga. Hal ini dapat mengakibatkan penumpang merasa terbatas dalam opsi yang tersedia dan meningkatkan resiko ketidakpuasan. Sekian dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh Salwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dampak dari buruknya kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia pada tahun 2016. Adapun dampak buruknya seperti penurunan tingkat kepuasan pelanggan. Pelanggan yang mengalami keterlambatan dan pembatalan penerbangan secara sepihak, serta pelayanan yang kurang memadai dalam mengatasi masalah telah menyebabkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi di antara pelanggan maskapai. Dan ini memberikan dampak negatif serta mempengaruhi persepsi publik terhadap kualitas layanan yang disediakan oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Selanjutnya, ada dampak kehilangan kepercayaan atas pelanggan. Ketika maskapai tidak dapat memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, maka pelanggan skeptis terhadap kemampuan maskapai untuk memberikan layanan yang baik di masa depan. Hal ini pun dapat merusak pengalaman pelanggan terhadap pelayanan maskapai atas kualitas layanan jasa yang ditawarkan maskapai Garuda Indonesia. Selanjutnya, adakah dampak kehilangan reputasi atas pelayanan? Reputasi yang telah dibangun oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan yang fokus pada layanan yang berorientasi pelanggan, membuat reputasi itu menurun karena kasus yang terjadi. Karena kerugian yang dialami oleh pelanggan atas tiket yang sudah dibeli, serta waktu yang telah direncanakan untuk menghadiri suatu tempat maupun acara yang telah disusun pelanggan yang tidak diganti rugi oleh maskapai. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi upaya yang dapat dilakukan maskapai Garuda Indonesia dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan para pelanggan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan maskapai Garuda Indonesia dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan meningkatkan kepuasan para pelanggan terkait kasus pelayanan buruk yang membuat penumpang seperti bola pingpong. Yang pertama yaitu evaluasi dan perbaikan sistem operasional. Contohnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional seperti manajemen penerbangan, penjadwalan, dan kebijakan penanganan penumpang. Mengidentifikasi titik-titik kelemahan dan segera memperbaiki prosedur serta kebijakan yang menyebabkan terjadinya insiden serupa. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Contohnya, mengevaluasi dan meningkatkan program pelatihan bagi kru penerbangan dan staf darat terkait pelayanan pelanggan. Menekankan pentingnya kesabaran, empati, dan sikap profesional dalam menghadapi situasi sulit. Yang ketiga yaitu transparansi dan komunikasi yang baik. Contohnya, membuka saluran komunikasi yang luas bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan dan masukan. Merespon dengan cepat dan terbuka setiap keluhan yang masuk. Yang keempat yaitu peningkatan monitoring dan evaluasi. Contoh pertama yaitu meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan maskapai. Melibatkan pihak independen untuk audit mutu pelayanan serta objektif. Melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengetahui area perbaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan ini moderator. Telah sampailah kami kepada kesimpulan tentang kasus pelayanan yang dilakukan oleh Garuda Indonesia pada tahun 2016. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan, pembahasan tentang kualitas pelayanan Garuda Indonesia pada penerbangan Manado dan Pasar tahun 2016 menyoroti dampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berbagai faktor yang menyebabkan buruknya kualitas layanan telah memberikan pengaruh negatif terhadap persepsi dan pengalaman pelanggan. Penumpang yang terkena dampak merasa tidak dihargai dan tidak mendapat tanggapan yang memadai dari Garuda Indonesia, mengakibatkan ketidakpuasan dan kerugian baik secara finansial maupun waktu. Untuk memperbaiki kualitas layanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, Garuda Indonesia perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan transparansi dan komunikasi, memberikan kompensasi yang memadai, meningkatkan monitoring dan evaluasi, serta melakukan kampanye citra positif. Upaya-upaya ini memerlukan komitmen jangka panjang dan perbaikan yang berkelanjutan dari Garuda Indonesia. Dengan menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, perusahaan dapat memulihkan citra dan kepercayaan publik, serta meningkatkan daya saing di industri penerbangan. Saya kembalikan ke moderator. Saran yang dapat kami berikan dan mampu diaplikasikan dalam pelayanan bagi PT Garuda Indonesia adalah PT Garuda Indonesia harus terus memperbaiki dari manajemen internal dan juga koordinasi. Selain itu, investasi pada karyawan ataupun sumber daya manusia di dalamnya. Perusahaan juga perlu memperkuat kebijakan dalam menangani masalah pelanggan yang memberikan solusi dengan cepat dan kompensasi yang sesuai saat kejadian buruk terjadi. Oleh karena itu, Garuda Indonesia dapat memperbaiki reputasi dan menjamin pengalaman yang lebih memuaskan bagi pelanggan di masa depan ataupun di penerbangan selanjutnya. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Saya Munawaroh mewakili anggota kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila dari kami dalam penyampaian materi mengalami salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.